Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi pagi hari dalam program kesayangan kita yaitu Devotion from Nation, sebuah program yang sudah memberkati kita selama ini. Dan pagi hari ini kembali izinkan saya Stephen dari IFCF Taipei menyampaikan renungan dan saya berdoa memberkati kita semua. Sebelumnya saya lagi ngajak Bapak Ibu sekalian sama-sama kita duduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, pagi hari kami hampiri tatamu kembali, kami minta urapanmu, kami minta pertolonganmu, mampukan kami mengerti isi hatimu, mengerti firmanmu, supaya kami mengalami rema, kami mengalami kekuatan, dan kami mengalami Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, sehingga kami jadi berkat, jadi terang. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi pagi hari ini, terima kasih buat kesempatan, hari ini bisa sharing. Pagi hari, kebetulan kami di sini di Taiwan lagi libur, ya. Biasa kalau anak-anak sekolah, mereka berangkat sekolah lalu mereka makan di sekolah, khususnya anak saya yang kecil. Jadi mereka sekolah menyiapkan makan pagi. Tapi hari ini mereka libur, jadi ketika bangun mereka tanya, "Pak, pagi ini makan apa?" Saya ngeliat di meja ada roti, ya roti tawar. Saya tawarkan, "Gimana kalau makan roti tawar?" Roti tawar mau dikasih apa, makannya mau sama apa? Saya sempat tawarin beberapa selai buah, ada stroberi, ada buah yang lain, bahkan saya tawarin mau mentega atau mungkin pakai coklat atau kacang. Lalu mereka tanya, ada yang lain bang enggak? Saya teringat di kulkas, masih ada keju, lalu ada sedikit ham, lalu saya tawarkan mereka, gimana kalau kita makan, kita buat sandwich pagi hari ini. Wow, asik. Singkat cerita saya siapkan, saya buat, dan kita makan sama-sama. Lalu ketika mereka menikmati, wow, enak, lebih enak katanya. Yes, saya bersuka cita bisa menyediakan semuanya. Saudara, roti tawar kalau disiapkan dan dibarengi dengan selai-selai atau tadi bahan-bahan pendukung, akan jadi sesuatu yang enak. Bahkan sengaja roti tawar dibuat karena untuk dikombinasi dengan bahan-bahan yang lain. Dan ketika makan semuanya dibarengi dengan kopi, wow, lebih komplit lagi, saudara. Tapi masalahnya, saya teringat dengan Amsal 24 ayat 10. Dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Roti tawar sengaja dibuat supaya dibarengi dengan selai-selai yang lain atau bahan yang lain, supaya Anda dan saya bisa menikmati, mengaduk, mengelola, menyiapkan sendiri. Tapi bagaimana dengan tawar hati? Roti tawar berbeda dengan tawar hati. Tawar hati adalah kondisi di mana Anda dan saya yang dia nggak memiliki rasa apa-apa, hambar, beku, dingin. Yes, tawar hati disebabkan karena macam-macam. Bisa karena kelelahan, baik fisik maupun jasmani, jiwa dia. Bisa karena kegagalan, bisa karena rutinitas, bisa karena sesuatu yang nggak disukai, bahkan karena intimidasi atau ketakutan, dan macam-macam, saudara. Yes, tawar hati adalah hati kita dalam keadaan drop. Di mana Anda dan saya mungkin tawar hati di saat itu adalah jatuh hatinya, pengharapannya turun, nggak enak semuanya. Bahkan kecenderungannya adalah lemah, lalu kekuatannya makin kecil, rapuh, dan nggak berdaya apa-apa ketika menghadapi tantangan dan masalah, bahkan cenderung punya pengharapan yang mulai turun dan bahkan akhirnya nggak punya pengharapan sama sekali. Nah, firman tadi mengatakan kalau kita tawar hati di masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Yes, kita nggak akan mengalami kemenangan, kita nggak akan mengalami pengharapan. Jadi pada saat mengalami kesesakan, sesungguhnya hati kita lagi terjepit. Hati kita ini sedang mengalami yang namanya tekanan tadi itu, saudara. Nah, lagi sekali, roti tawar masih bisa diolesin dengan mentega, akan jadi enak. Tapi tawar hati mau diobati, mau dengan apa? Mau disusun apa? Bahkan kalau kita nggak sadar, tawar hati membuat kita jadi pengharapan kita akan Tuhan hilang. Tapi hari ini, mari. Firman-Nya mengingatkan kita,
Jangan kita tawar hati karena itu akan mengecilkan. Sebaliknya di Yesaya 35 ayat 4 mengatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembebasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ya, Yesaya 35 ayat 4. Saudara, kata tawar hati ini teman saya mengingatkan bahwa kata tawar hati itu ditulis dengan di bahasa Ibraninya dikatakan dengan mahar, kalau bahasa Inggris dikatakan fearful. Nah, arti mahar adalah punya makna lari tunggang langgang, berlari dengan cepat, berlari dengan tergesa-gesa. Saudara, kalau Anda berlari tunggang langgang, berlalu cepat, menghindar lari semuanya membuat Anda dan saya tadi dikatakan kecil kekuatan. Tapi hari ini Yesaya 35 ayat mengatakan, 35 ayat 4 mengatakan, katakanlah kepada orang yang tawar hati, mungkin Anda hari ini lagi berlari, aku nggak mau ngurus, aku mau lari, aku mau lepas dari masalah, aku nggak mau tahu. Firman-Nya mengatakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Yuk, hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian, tawar hati jangan dibiarkan. Kalaupun ada Anda dan saya lagi ngalami tantangan, mari percaya. Kuatkan hati, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, jangan takut. Renungkan, bahkan dikatakan lihatlah. Mari balikkan pandangan kita, arahkan pandanganmu, renungkan kasihnya, renungkan firman-Nya, renungkan apa yang pernah dia perbuat di masa-masa lalu. Ingat bagaimana kasihnya, ingat bagaimana pertolongannya, ingat bagaimana karya-karya yang ajaib. Di saat inilah sesungguhnya Allah mau menyatakan, Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dikatakan juga, lihatlah, Allah datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Percaya bahwa Allah nggak akan membiarkan itu semuanya berlalu. Tapi saya ngelihat ada ganjaran bagi Anda dan saya. Ada sesuatu reward yang Allah berikan ketika Anda dan saya menjadi kuat, ketika Anda nggak takut, ketika Anda bertahan, ketika Anda mengandalkan Allah. Ada reward, ada pertolongan bagaimana Anda dan saya ngelihat Tuhan yang ajaib. Menyatakan secara pribadi. Dan hari ini mari sama-sama kita mau kembali lihat, renungkan, bangun kembali intimasi. Jangan pernah lepaskan. Jangan pernah kendorkan intimasimu dengan Tuhan. Bahkan di Mazmur 91 ayat 14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Saat ini kembali kita harus makin melekat. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain kecuali kita makin melekat. Makin melekat, makin nempel. Mazmur 91 mengatakan, ketika Anda dan saya melekat, hati Anda melekat. Ketika hatimu melekat, saudara, saya percaya kekhawatiran, tawar hati nggak akan menguasai. Ketika hati Anda dan saya melekat pada Allah, maka Allah akan meluputkan, maka Allah akan melepaskan, maka Allah menyingkirkan kekhawatiran, bahkan Ia sendiri akan membentengi, sebab Ia mengenal namaku. Ketika Anda dan saya memahami siapa Allah dengan benar, saya percaya penyertaan, pertolongan, perlindungan, bahkan perisainya nyata dalam kehidupan kita, bahkan namanya yang ajaib akan jadi benteng perlindungan buat kita semuanya. Saudara, mari kembali percaya hari-hari ini ketika tekanan, masalah menghimpit, percaya, minta kuasa Tuhan, makin berseru, makin berharap. Dan saya percaya juga firman-Nya, yaitu Roh Kudus-Nya, Roh-Nya yang menguatkan kita. Bahkan ketika Dia berikan Roh Kudus-Nya, Dia janjikan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jangan biarkan Roh Kudus menjauh, tapi izinkan Roh Kudus makin nyata, bahkan memampukan Anda dan saya sampai kesudahan. Ayo, jangan memilih tawar hati, tapi kita makin tekun, kita makin berharap, bahkan kita makin setia. Hidup melekat sama Tuhan, akan melihat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dan makin mengandalkan Tuhan, akan membuat Anda dan saya melihat bagaimana Allah yang ajaib itu menolong kita semua tepat pada waktunya. Saya berdoa perenungan yang singkat ini memberkati kita semua, menguatkan, bahkan memulihkan pengharapan dan kekuatan kita semuanya. God bless you. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan terima kasih. Kami percaya hari-hari kalau Tuhan masih izinkan kami tinggal dengan problem masalah, bahkan kondisi yang kompleks ini Tuhan. Kami percaya di saat-saat ini kami mau belajar juga untuk terus connect. Tinggal dan tinggal, melekat dan melekat. Supaya kami makin melihat Tuhan yang ajaib. Kami percaya nama-Mu Tuhan. Nama-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, kuasa-Mu gak pernah tergantikan, gak pernah tersangkali. Selalu dengan menolong kami semuanya. Mampukan kami melewati proses ini semua. Kami percaya ada maksud dan rancangan indah. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu seperti katakan, Tuhan gak akan memberi pencobaan lebih dari kekuatan kami. Karena Tuhan mengasihi dan mencintai kami semua. Berkati kami semua, biar renungan firman pagi hari memampukan kita semua mengalami Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan mau kami semua mengalami kemenangan. Biar kami menikmati dan mengalami kemenangan itu, sehingga kami jadi saksi yang hidup. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Berkati teman-teman kami semua Tuhan. Berkati juga seluruh pendengar, Tuhan, rekan-rekan kami yang nonton acara ini. Berkati semuanya, bahkan mungkin mereka sekarang lagi menghadapi pergumulan tantangan. Kasih kemurahan, pertolongan-Mu selalu nyata. Berkati juga teman-teman kami khususnya di Indonesia. Minta kebaikan, kemurahan-Mu. Berkati pemerintah, seluruh jajaran yang ada dari atas sampai bawah, dengan kekuatan pertolongan mampukan mereka untuk menghadapi pergumulan tantang ini semua, bahkan masa pandemi ini. Berkati juga teman-teman kami juga yang lain di Brunei, di Malaysia, di Singapura, Tuhan, di Taiwan juga khususnya. Kami minta campur tangan, bahkan di Australia, bahkan juga Tuhan di Amerika. Pertolongan penyertaan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu memberi kemenangan bagi umat yang percaya dan berharap. Kami bersyukur dan kami akan sembah syukur semua doa ini di dalam Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi di next kesempatan dan God bless you.